Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Kak Yusri. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini nih kita akan mencoba menyelamatkan salah satu jenis anggrek bulan ya, yang sudah terkena dehidrasi parah ini teman-teman. Waduh, ini kiriman dari salah satu sahabat anggrek ya, yang mengatakan bisakah anggrek ini diselamatkan? Kita coba. Iya. Dan kalau saya lihat ini, saya yakin masih bisa tumbuh kembali. Nah teman-teman, kita perhatikan dulu anggrek ini. Terlihat usianya sudah cukup tua ya, terlihat dari panjang batangnya. Lalu ini ada sisa tangkai bunganya teman-teman. Terlihat sekali ini sudah beberapa kali berbunga nih, artinya usianya sudah cukup tua ini. Dan tunas ini tumbuh dari batang yang baru nih, tunas baru ya. Tapi sayangnya nih terkena dehidrasi parah ini, mungkin ditinggal mudik atau ditinggal perjalanan jauh sepertinya. Sayang sekali anggrek bulan mini. Oke teman-teman, kita akan coba selamatkan ya. Kalau kita lihat, meskipun ada beberapa akar yang sudah kering, ini kemungkinan besar masih bisa kita selamatkan. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita akan siapkan ini media untuk menyelamatkannya ya. Kita akan menggunakan sisa botol mineral ya. Iya, botol air mineral bekas akan kita potong segini, kurang lebih 10 cm. Nanti yang kita gunakan itu bagian ujungnya saja dan pangkalnya. Iya, akan kita potong. Nah teman-teman, ini yang akan kita gunakan, bagian ujung botol dan bagian pangkalnya. Nah, akan kita buat seperti ini nih. Iya, jadi bagian tengahnya tidak kita pakai ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan coba bongkar ini ya, sisa media tanamnya ini. Kalau kita lihat, ini menggunakan media moss ya. Iya, tapi ini akan coba kita cek dulu, kita bongkar dengan hati-hati. Sepertinya ini terlihat bersih teman-teman. Cukup padat ternyata ya. Iya, tidak terlihat adanya jamur hewan ya, dan terlihat cukup bersih. Artinya sebenarnya perawatan sebelumnya ini cukup baik ya. Iya, karena tidak terlihat adanya tumbuhnya jamur atau ada siput atau semut ya. Oke, kita lepas dengan hati-hati, kita bersihkan. Nah, ini masih bisa kita gunakan teman-teman, jadi kita manfaatkan kembali karena kondisinya kita lihat ini masih cukup baik ya. Mungkin nanti kita tambah fungisida saja dan bakterisida. Oke. Nah, kita bersihkan dengan hati-hati satu persatu ya. Wah, kalau kita lihat di sini masih ada akar yang cukup segar teman-teman ya. Di bagian tengahnya ini terlihat akarnya itu masih produktif sepertinya, masih bisa menyerap. Artinya kemungkinan besar anggrek ini bisa selamat teman-teman. Oke. Yap, kita bersihkan dengan hati-hati. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan potong akar-akar yang sudah mati seperti ini ya. Oke, kita akan memilih dan memilah akar-akar yang kira-kira sudah tidak produktif lagi, sudah mati atau sudah terlalu tua. Sebaiknya kita buang saja. Jadi nanti akan kita sisakan akar-akar yang masih segar. Oke, sisa tangkai bunga ini juga. Iya. Cukup sulit ya.
Nah, dengan adanya akar yang masih segar ini teman-teman, ini menumbuhkan harapan ya. Ini menandakan anggrek ini masih bisa menyerap nutrisi ya, dan kelembapan, sehingga bisa membantu pemulihan dari tanaman anggrek ini. Nah, nanti akan kita bantu dengan pupuk alami ya, yang nanti akan kita buat secara khusus. Oke. Nah, ini ada satu lagi nih, agak sulit ini. Yap, cukup bersih teman-teman. Ini masih ada lagi yang sudah mati akarnya, kita buang saja. Lalu sisa-sisa kelopak bunga dan batang yang sudah kering dipastikan bersih teman-teman ya, karena menghindari pertumbuhan jamur dan bakteri. Jadi akar yang mati harus benar-benar bersih. Oke teman-teman, sudah cukup bersih. Ini tersisa akar-akar yang masih hidup dan masih terlihat segar. Iya. Wah. Selanjutnya teman-teman, kita siapkan dari bagian atas satu botol. Nah, ini kita letakkan dulu teman-teman, dengan hati-hati ya. Kita letakkan dulu di bagian atas botol yang sudah kita potong ya. Lalu akar yang masih segar itu kita keluarkan. Cukup satu atau dua aja ini. Iya. Itu nanti akan kita gunakan sebagai apa ya, infusnya ya, meletakkan infusnya. Oke, selanjutnya kita gunakan media tanam tadi ya, sisanya. Nah, kita letakkan pelan-pelan, tidak perlu terlalu padat teman-teman ya, secukupnya saja. Jadi masih ada rongga udara, dan lumut ini masih mampu menyimpan apa ya, kelembapan dengan baik. Bisa juga untuk berjaga-jaga, mossnya ini atau media tanamnya ini bisa juga kita semprot dulu dengan fungisida dan bakterisida. Oke, kita pastikan akarnya itu benar-benar terlindung dari udara bebas ya. Iya, tidak perlu terlalu padat, masih ada rongga-rongganya di bagian tengahnya itu. Yap, selesai teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan siapkan tahap keduanya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita siapkan air ya. Iya, air ini adalah air hujan yang sudah saya endapkan teman-teman ya, sengaja saya simpan. Kita letakkan di bagian bawah potongan tutup botol bekas air mineral ini. Nah, lalu kita letakkan seperti ini teman-teman. Jadi kita biarkan bagian ujung akarnya itu terendam atau terkena air. Jadi dia akan berfungsi sebagai infus untuk membantu penyerapan cairan ya, sehingga anggrek ini akan bisa bertahan dan kembali apa namanya, segar. Iya. Nah, selanjutnya teman-teman, anggrek ini akan kita letakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung ya. Kita pastikan anggrek ini mendapatkan nutrisi yang cukup dengan menyiramnya secara rutin menggunakan pupuk alami ya, yang bisa kita buat sendiri. Nah, nanti akan kita buat di secara khusus ya, ditunggu videonya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya, perkembangannya setelah kurang lebih ini 1 minggu ya. Wah, ini ada bagian yang tidak terselamatkan teman-teman, tapi kita lihat dia masih bisa tumbuh. Nah, dan lalu itu kita lihat di bagian tengahnya itu ada calon tunas teman-teman. Selain itu, wow, sudah tumbuh calon akar baru, terlihat segar dan
luar biasa, keren. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.